وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق سراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah jamaah virtual subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan pada pagi hari ini kepada kita semua, telah memberikan banyak karunia dan kenikmatannya kepada kita semua, yang mana pada pagi ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian virtual subuh. Mudah-mudahan dengan kita mengawali hari ini bermajelis ilmu, maka Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, sahabat serta para pengikutnya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kita akan bersama-sama menyimak, kita akan bersama-sama thalabul ilm, menuntut ilmu bersama Ustadz kita, Ustadz Amar Quddah SHI, dengan tema kejadian Isra Mi'raj dan mukjizat Nabi lainnya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan dan juga memberikan kemudahan dalam segala kegiatan Ustaz. Baik Ustaz, nampaknya bisa, mohon maaf. Sebelum dimulai, mari kita awali terlebih dahulu dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memurajaah salah satu surat di dalam Al-Quran. Karena kali ini temanya tentang Isra Mi'raj, saya ingin murajaah mengenai surat Al-Isra, namun ayat 1 sampai 3 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dengan dibacakannya surat Al-Isra ini bisa menambah keberkahan dan bisa menyemangati dan semakin terisi ruh kita ketika kita membahas tentang kejadian Isra Mi'raj ini. Nampaknya kita sudah siap. Kita langsung saja, mari kita simak bersama-sama dan kita catat apa saja yang perlu kita catat dari penyampaian yang akan disampaikan oleh Ustadz Amar Quddah. Untuk itu kami persilahkan waktu dan tempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin.
نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya dan nikmatnya juga kita bisa berkumpul melalui media Zoom di pagi hari ini yang insyaallah dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan meneruskan pembahasan sirah nabawiyah kita, di mana kita akan membahas tentang Al-Isra' wal Mi'raj. Isra' dan Mi'raj terlebih dahulu, kemudian kita akan membahas mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Kana al-Isra' wal Mi'raj ba'da 50 min umrihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Al-Isra' dan Mi'raj itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepat berusia 50 tahun. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusia 50 tahun, Allah memberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah perintah, yaitu salat. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah kepada Nabi, itu cukup melalui wahyu. Berapa banyak syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya hanya melalui wahyu. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syariat salat kepada Rasul, menurunkan syariat salat kepada umatnya, maka tidak cukup melalui wahyu saja. Maka Allah memberikan Isra' dan Mi'raj, menaikkan Rasulullah SAW dari langit dunia, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian terbang ke Sidratul Muntaha, ya, di atas langit ke-7 untuk menerima perintah sholat. Maka ini menandakan bahwa sholat itu adalah syariat yang tidak bisa dimainkan, tidak bisa disepelekan. Karena Rasulullah saja menerima perintah sholat itu melalui Isra' dan Mi'raj, bukan melalui wahyu seperti syariat-syariat yang lain. Ini menandakan bahwa pentingnya sholat di dalam syariat Islam. Maka Al-Isra' wal Mi'raj mempunyai dua arti. Yang pertama dari kata Isra', yang kedua dari Mi'raj. Kita akan bahas dulu Al-Isra'. Al-Isra' itu adalah perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram, min Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari perjalanan Rasulullah menuju Masjidil Aqsa, dari Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa. Ini yang disebut Isra'. Kemudian wal Mi'raj, dan Mi'raj itu apa? Perjalanan Rasulullah SAW minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina sekarang menuju Sidratil Muntaha, di atas langit ke-7. Wa ila mustawa sami'a fihi sarifal aqlam, dan menuju setelah Sidratul Muntaha, Rasulullah naik lagi menuju tempat yang di mana di tempat itu terdengar sarifal aqlam, gesekan pena-pena. Kenapa di sini disebut gesekan pena? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ya. Yang pertama adalah qalam, ya. Pena. Apa fungsinya pena yang Allah ciptakan itu? Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada qalam untuk menulis seluruh takdir-takdir makhluk hidup dari sebelum penciptaan sampai nanti di yaumul qiyamah. Ya, uktub kulluhum maqadira hatta taqumus saah. Tulis, kata Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada qalam, semua takdir-takdir hambanya, takdir-takdir makhluknya,
sampai tegaknya yaumul qiyamah. Wa ila haitsu sa'allahu ta'ala wara'ahu min ayatihi rabbih al-kubra. Dan setelah itu Rasulullah SAW memasuki sebuah tempat di mana Allah kehendaki, dan melihat di sana min ayatihi rabbi, dari tanda-tanda keagungan Tuhannya, ya, al-kubra, yang maha besar. Jadi melihat tanda-tanda, oh subhanallah, gitu. Ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kagum karena melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Jadi ketika kita membahas ciptaannya Allah yang luar biasa, berarti sang Khalik, sang pencipta itu lebih luar biasa lagi dibanding ciptaannya. Kemudian wa furidat alaihi shalawatul khamsu, dan diwajibkan atas Nabi Muhammad untuk umatnya juga shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Dan seperti kita kenal, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu diwajibkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Summa asbaha bi Makkah. Kemudian di pagi harinya, subhanallah ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan di pagi harinya Rasulullah sudah berada di Makkah Al-Mukarramah. Ya, ini adalah mukjizat, salah satu mukjizat dari mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Isra dan Mi'raj, ya, dari Makkah menuju Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha itu dalam 1 malam. Dan ini belum kita temukan kendaraan apapun yang lebih cepat, ya. Kalau kita naik pesawat pun butuh waktu mungkin 2 jam atau 3 jam. Dari bandara terdekat di Makkah, yaitu Jeddah, itu kita ke Palestina itu sekitar 2 jam atau 3 jaman. Ya, itu naik pesawat. Ya, belum sampai ke Palestinanya, menuju Masjidil Aqsa-nya. Kemudian kita mau terbang pakai apa sekarang? Ke Sidratul Muntaha, menembus 7 langit. Nggak akan bisa. Teknologi modern pun akan susah. Sidratul Muntaha itu ujungnya langit, sebelum arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi teknologi yang modern pun itu akan mengalami kesulitan. Summa asbaha bi Makkah, dan di pagi harinya Rasulullah sudah berada di Makkah. Wa fi sabihati dzalikal yaum, dan ketika di pagi hari itu atahu Jibril, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihi salatu wassalam untuk bibayanin, untuk memberikan info jelas tentang mawaqitis sholawat, tentang waktu-waktu salat itu. Yang pertama, salat duhur, malaikat Jibril itu datang kepada Nabi dengan memberikan informasi kapan waktunya salat duhur. Kemudian salat ashar juga seperti itu. Ya, maghrib, isya, dan subuh. Itu semuanya diberikan informasi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wahina akhbara bil Isra'i, dan ketika orang-orang itu diberikan informasi tentang al-Isra wal Mi'raj, maka apa respon yang diterima oleh Rasulullah dari orang-orang musyrikin? Izdadal ladina amanu imanan. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu pasti akan bertambah imannya. Izdadal ladina amanu imanan, semakin beriman orang-orang yang beriman. Wastadda inad, wastadda, dan semakin menjadi-jadi, semakin keras inadal kufar, permusuhan orang-orang kafir, udwanan wa tughyanan, semakin menjadi-jadi. Jadi yang tidak percaya, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu semakin menjadi-jadi dalam kekafirannya. Itu adalah al-Isra wal Mi'raj. Perlu kita ketahui, al-Isra wal Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hiburan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Karena sebelum Isra wal Mi'raj itu ada namanya istilah Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana Rasulullah SAW ketika awal mendapatkan wahyu, awal diangkat menjadi nabi dan rasul, itu beliau mengalami Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha itu meninggal. Adalah istri yang mengayomi Rasulullah SAW, kemudian yang melindungi juga, kemudian yang menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh Rasul SAW itu ditanggung semua oleh Khadijah. Akhirnya Khadijah meninggal. Khadijah meninggal, tidak lama kemudian pamannya yaitu Abu Talib juga meninggal, yang melindungi Rasul SAW, yang mengayomi juga, yang melindungi dari kejahatan-kejahatan orang-orang musyrikin. Abu Talib, meskipun juga Abu Talib meninggal tidak dalam keadaan Islam, kan tapi Abu Talib adalah orang yang melindungi Rasul SAW dari segala kejahatan orang-orang musyrikin. Ini disebut Amul Huzn, tahun kesedihan, karena dua orang terpenting dalam kehidupan Nabi itu meninggal. Akhirnya Rasulullah ingin mencari tempat dakwah baru. Rasulullah hijrah ke negeri Taif. Negeri Taif, akhirnya sampai ke negeri Taif tidak disambut dengan sambutan yang baik, sampai-sampai anak kecil, kemudian yang laki-laki ataupun yang perempuan, sampai yang orang-orang dewasanya, itu semua menolak dakwah Rasulullah SAW, melempari Rasulullah SAW dengan batu. Bayangkan anak kecilnya aja melempari Rasulullah dengan batu. Akhirnya Rasulullah SAW ingin pulang dari negeri Taif dan bertemu dengan malaikat penjaga gunung, dan malaikat itu menyeru kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin agar supaya saya bisa membalikkan gunung-gunung Taif ini jadi dibalik." Ya. Gunung itu berada di atas, ya. Kemudian kalau Rasulullah itu berdoa kepada Allah untuk membinasakan penduduk Taif, maka niscaya aku akan angkat, kata malaikat penjaga gunung, aku akan angkat ya Taif ini. Nah, karena Taif ini wilayah pegunungan, ya. Wilayah yang sampai sekarang ini luar biasa dinginnya. Di Mekkah, Madinah, Jeddah itu mungkin panas, kan tapi kita sampai di Taif meskipun bebatuan itu hawanya dan udaranya dingin. Ya, jadi mau diangkat oleh malaikat itu dan dihempaskan ke bumi. Kan tapi Rasulullah SAW itu bukanlah Rasul yang pendendam. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita bahwasanya sebagai seorang Muslim kita harus mempunyai sikap rahmah, sikap memaafkan. Wal afina 'anil nas. Rasulullah menjawab tidak, aku tidak akan memakai doa tersebut. Karena siapa tahu ya, akan keluar dari keturunan-keturunan penduduk Taif yang sekarang ini sebuah kaum yang baru, dan kaum yang baru itu akan beriman kepadaku. Maka terjawab sudah. Tidak lama setelah itu, hampir seluruh masyarakat Arab, Jazirah Arab, itu memeluk agama Islam. Dan Nabi itu juga sengaja untuk menyimpan doanya nanti khusus di Yaumul Mahsyar, untuk syafaat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap nabi dan rasul itu mempunyai doa mustajab. Setiap nabi dan rasul sudah memakai doa mustajab tersebut. Akan tapi nabi kita itu menyembunyikan doanya untuk kita di Yaumul Mahsyar. Itulah kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada kita yang belum bertemu, belum pernah berjuang bersama beliau, yang mengikuti syariatnya juga ya setengah-setengah, ya. Kan tapi beliau cintanya luar biasa kepada umatnya. Sekarang pertanyaannya kepada kita, itu yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sekarang kita tanya kepada diri kita, apa yang sudah dilakukan oleh umatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada syariatnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah hiburan
Maka Allah memberikan hiburan kepada Rasulullah dengan Isra wal Mi'raj, dengan bertemu langsung dengan Allah. Nah, di sini ada khilaf, ada perbedaan di antara ulama, apakah Rasulullah itu menerima wahyu dengan melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, apakah dari wara'il hijab seperti wahyu biasa turun, dari wara'il hijab, dari belakang hijab hanya terdengar suara saja. Ini perbedaan di antara para ulama. Ya. Kan tapi yang lebih tetap di wara'il hijab ya. Itu yang saya fahamin seperti itu. Dari belakang hijab seperti suara aja. Begitu juga Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabiullah Musa uh, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan turun, karena Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, kan tapi baru cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu turun, bukit Tursina itu hancur. Dan Nabi Musa pun terpental karena cahayanya Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa kuatnya. Itu adalah mukjizat Isra wal Mi'raj. Kemudian ada mukjizat lain. Ya. Mukjizat berikutnya adalah insyiqaqul qamar. Ya. Pembelahan bulan itu menjadi dua bagian. Karena insyiqaqul qamar ba'da Isra wal Mi'raj lamma sa'ala al-musyrikuuna minhu sallallahu alaihi wasallam. Kejadian pembelahan bulan menjadi dua bagian itu setelah Isra dan Mi'raj. Lamma sa'ala al-musyrikuuna minhu, ketika orang-orang musyrikin itu meminta kepada Rasulullah, kalau kamu memang benar-benar utusan Allah, dan ini adalah sikap orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, ya, orang-orang yang benci terhadap kita, itu pasti akan meminta alasan, 1, 2, A sampai Z. Akan tapi ketika kita memberikan bukti, ketika kita memberikan dalil, ketika kita memberikan hujjah, maka hujjah kita akan ditolak. Karena memang dasarnya tidak suka. Jadi ketika sesuatu yang benar itu diterima oleh hati-hati yang sakit, itu pasti akan ditolak. Karena mempunyai dasar satu, tidak suka. Jadi orang yang tidak suka dengan kita, mau kita berikan bukti 1 sampai sekian ribu, itu tidak akan diterima. Karena memang dasarnya tidak suka. Begitu juga orang-orang musyrikin. Kalau engkau memang benar-benar Rasul dan engkau benar-benar wahyu, Nabi wahai Muhammad, tolong itu bulan 1. Tolong kamu jadikan 2. Dan Rasulullah SAW ya, memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan doa Nabi, bulan dibagi menjadi 2, maka terbelahlah bulan. Maka apa yang terjadi? Adalah sihir yang nyata. Dan memberikan julukan innahu lasahir. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang pandai melakukan sihir. Jadi mereka sendiri yang meminta untuk diberikan bukti kalau memang benar-benar seorang Rasul dan Nabi Allah, maka doalah kau kepada Tuhanmu wahai Muhammad untuk membelah bulan menjadi 2. Sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kan tapi hasilnya ditolak juga. Dikatakan bahwa Rasulullah adalah orang-orang yang pandai melakukan sihir. Ya. Kemudian lamma sa'ala al-musyrikuuna minhu sallallahu alaihi wasallam ayatan arahumul qamar firqatain. Sebuah tanda bahwasanya bulan itu bisa dibelah menjadi 2. Firqatan ala Jabal Abi Kubais. Satu bagian bulan itu tepat di atas Jabal Abi Kubais. Wa firqatan dunahu, dan satu bagian lagi itu terpisah dari Jabal Abi Kubais. Faqala, maka Rasulullah berkata, ishadu, saksikanlah ya, wahai orang-orang, wahai ma'syarul Quraisy, saksikan ini. Fa'aradu, maka mereka menolak. Waqalu, dan mereka berkata, sihrun mustamir, ini adalah sihir yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi ini adalah sihir. Jadi bukan mukjizat.
Banyak juga mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada banyak mukjizat Rasul yang diterima oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala yang ditolak oleh orang-orang musyrik. Bahkan Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ada sampai detik ini. Beda dengan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menciptakan sebuah kapal, maka kita cari sekarang di mana kapal? Nggak ada, tidak ada tersisa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mempunyai mukjizat ya. Tongkatnya dilempar bisa menjadi ular, dipukulkan ke selat Laut Merah itu, lautnya bisa terbelah. Kemudian Nabi Musa ya, mengeluarkan tangannya dari jubahnya, mengeluarkan cahaya. Ini semua sudah hilang. Bahkan tabut Daud ya itu hilang semua mukjizat-mukjizat Nabi. Kecuali mukjizat Nabi kita yang masih ada sampai yaumul qiyamah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu adalah kalamullah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka berarti kita membaca zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalam. Apa yang terjadi ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim berarti kita membaca kalamullah. Kalam itu kalamullah, zat Allah itu. Pasti kita akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan pembahasan berikutnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif. Karena dhahabhu sallallahu alaihi wasallam ila Thaqif. Kalau di dalam buku-buku sejarah, para muarrikhin, para ahli sejarah itu memberikan isyarat ila Thaqif, Bani Thaqif itu ke negeri Taif. Karena Bani Thaqif, As-Saqafi itu rata-rata ada di kota Taif. Lama tuwfiya ammuhu Abu Talib jaddal musyrikuna wajtahadu fi adiyatihi. Ketika pamannya Abu Talib meninggal, orang-orang musyrikin semakin menjadi-jadi dalam menyiksa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talib meninggal, orang-orang musyrikin semakin menjadi-jadi dalam menyiksa dan memberikan respon kepada umat-umat Islam. Fadhahaba ila Thaqif, dan Rasulullah pergi menuju Thaqif, qabilah Thaqif, yaitu di negeri Taif, yad'uuhum ilallah, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyahmuhu wa yansuruh, dan mengajak mereka untuk melindungi dan menolong Rasulullah SAW hatta yuballigha risalata rabbih, sampai Rasulullah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Falam yakun ahadun radda alaihi minhum, dan tidak ada satu orang pun, walam yakun ahad akbah raddan alaihi minhum, dan tidak ada satupun orang-orang di negeri Taif itu yang menerima dakwah ajakan Rasulullah SAW. Bahkan yang terjelek terjadi di negeri Taif. Wa ashadda adiyatan lahu hatta aghraw bihi sibyanahum, dan respon orang-orang Taif itu sangat jelek, sampai ke anak kecil mereka juga merespon dengan sikap yang jelek. Waramahu bil hijarah, dan mereka melempari Nabi kita dengan batu, hatta admu, sampai Rasulullah itu luka pelipisnya terkena lemparan batu. Falamma raja'a ila Makkah, dan ketika Rasulullah pulang ke negeri Makkah, lam yadkhulha illa bijiwaril mut'im bil adi. Rasulullah ketika masuk ke Makkah dari Taif ini enggak langsung masuk ke Makkah, kecuali meminta perlindungan, meminta ditemani oleh Mut'im bin Adi untuk memberikan perlindungan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik yang terjadi. Kana istima'ul jin li qiraatihi sallallahu alaihi wasallam wa fi ayyi makanin kana dzalik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah Al-Qur'an, sebuah ayat dari Al-Qur'anul Karim, ini ada seorang bangsa jin mendengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana dzalika binakhlatin. Kejadian tersebut itu terjadi di sebuah nakhlah, pohon kurma, baina Makkah wa Taif, di antara Makkah dan negeri Taif. Inda ruju'ihi min Saqif, ketika kepulangan beliau dari negeri Saqif, dari Taif. Kana mimma sami'uhu surat Ar-Rahman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ar-Rahman, bangsa jin itu mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka didengarkan oleh bangsa jin. Wa kanu idza sami'u, maka mereka bangsa jin itu ketika mendengar Rasulullah membaca surat Ar-Rahman pas di ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Qalu, maka mereka berkata, ini bangsa jin yang berkata, wala bi syai'in min ni'amika nukadzib, dan tidak dengan suatu apapun nikmatmu wahai Allah Subhanahu wa taala nukadzib, yang kami dustakan. Ini bangsa jin bisa menjawab seperti itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Seberapa banyak nikmat Allah, nikmat Tuhanmu yang kau dustakan. Kenapa Allah turunkan ini, sebuah ayat ini? Karena Allah tahu terhadap makhluknya. Allah tahu terhadap hasil ciptaannya. Hasil ciptaannya manusia ini khuliqa halu'a, diciptakan sering mengeluh, lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Baru diberikan ujian sedikit, harta kurang, mengeluh. Sehingga nikmat-nikmat Allah yang lain ini lupa. Nikmat kesehatan, nikmat anak yang soleh dan solihah, istri yang solihah, suami yang soleh. Ini lupa, ini sebuah nikmat juga. Hanya permasalahan kertas, hanya permasalahan uang, itu bisa melupakan semua nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan kita bernafas detik ini, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kita. Jadi jin aja bisa menjawab seperti itu. Wala bi syai'in min ni'amika nukadzib, dan tidak dengan sesuatu apapun nukadzib, kami mendustakan nikmatmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal hamd, dan kepadamulah kami alhamd, ya, memuji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dengan kejadian ini, wa anzalallahu fihi dalik. Allah menurunkan sebuah ayat, wa id sarafna ilaika nafarun minal jinni yastami'unal Qur'an. Ini surat Al-Ahqaf. Wa id sarafna ilaika nafarun minal jinni yastami'unal Qur'an. Wa surah, dan sebuah surat yaitu surat jin. Ini ada suratnya khusus ya tentang jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Itu adalah surat Al-Jin ayat pertama. Jadi luar biasa. Bangsa jin saja yang mau beriman kepada Allah, yang mau beriman kepada Rasulnya, ini faham bahwasanya mereka tidak pernah mendustakan satu pun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kaifa kana sallallahu alaihi wasallam yasna'u ba'da dalik. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kejadian penolakan di negeri Taif. Kemudian apa yang diperbuat oleh Rasulullah setelah itu? Karena sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu fil mawasimi wa majami'in nas. Ketika itu Rasulullah SAW memberikan perhatiannya
di musim-musim haji dan di perkumpulan-perkumpulan manusia. Untuk apa? Baur ya. Man yahutuhu wa yahmihi hatta yuballigha risalat rabbih. Untuk menawarkan siapa yang mau menerima dakwahnya, siapa yang mau melindungi dakwahnya, bahkan melindungi Rasulullah SAW. Itu ditawarkan oleh Rasulullah di musim-musim haji, musim-musim umrah, kemudian di perkumpulan-perkumpulan manusia berkumpul di sekitaran Makkah Al-Mukarramah, sekitaran Ka'bah. Rasulullah SAW itu menawarkan dirinya siapa yang mau melindungi Rasulullah SAW dan ingin memberikan dakwahnya. Hatta qayyadallahu lidalik, sampai Allah tetapkan atas itu. Nah ini perlu digarisbawahi. Wafdul Ansari, utusan orang-orang Ansar, Hizbur Rahman wa Katibatul Iman. Ini orang-orang Ansar, utusan orang-orang Ansar, ya, Hizbur Rahman, golongan Ar-Rahman, golongan Allah Subhanahu wa taala, wa Katibatul Iman, dan kelompok orang-orang yang beriman. Sampai Allah tetapkan, Allah kabulkan doanya Rasul, usahanya Rasul dengan orang-orang Ansar yang dari Madinah Al-Munawwarah itu mengutus utusan ke Makkah Al-Mukarramah karena mendengar bahwa di Makkah ada orang yang zu akhlak, mempunyai khuluq, mempunyai akhlak yang luar biasa, tidak pernah berbohong, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengirim utusan untuk ke Makkah Al-Mukarramah. Perlu digarisbawahi, siapakah orang-orang Ansar? Tentu saja orang-orang Ansar bukanlah orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Yathrib, menuju Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang berasal dari negeri Yaman. Orang-orang Ansar adalah kaum yang disebut kaum Arab Qahtaniyah. Ini pembahasan kita pertama, sejarah bangsa Arab, itu Arabul Qahtaniyah. Arab Qahtaniyah adalah Arab yang asli yang berasal dari negeri Yaman, kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kenapa tidak mendiami Makkah? Karena di Makkah itu tidak ada kehidupan. Di Makkah ada kehidupan setelah Nabi Ismail dan ibunya Hajar alaihissalam itu mendiami Makkah, dan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada mereka air Zam-Zam yang sampai sekarang bisa kita nikmati. Sebelum itu orang-orang Arab Yaman tidak ada yang mau mendiami Makkah karena gersang dan tidak ada penghidupan sama sekali. Rata-rata mereka mendiami Madinah Al-Munawwarah karena lebih bisa untuk ditinggali daerah Madinah Al-Munawwarah. Kaum Arab Qahtaniyah itu yang terbesar adalah kaum Aus dan Khazraj. Ya, inilah adalah kabilah-kabilah Arab yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Kaum Ansar itu kaum suku Aus dan suku Khazraj. Ya, ini dua suku ini berasal dari negeri Yaman. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kam kana wafdul Ansar, berapa banyak utusan orang-orang Ansar kepada Rasulullah menuju Makkah Al-Mukarramah. Awwalu wafdin minhum sittatun min Khazraj. Nah, ini dibahas ya. Awal pertama kali wafat itu utusan minhum dari orang-orang Ansar, sittatun, 6 orang dari kabilah Khazraj. Fastajabu lima da'ahum ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Summa da'au qaumahum wa wafadak min qabili isnani min Aus. Maka mereka mengajak kaumnya dan kaumnya menerima ajakan tersebut dengan diutusnya kembali 2 orang dari kabilah minal Aus, dari kabilah Aus. Jadi
tadi 6 orang dari Khazraj, 6 orang ini kembali memberikan informasi kepada orang-orang Madinah, dan orang-orang Madinah kembali mengirim 2 orang lagi dari suku Aus. Wa asyaratu minal Khazraj, dan yang kedua itu 2 orang dari kabilah Aus dan 10 orang dari kabilah Khazraj. Wa kanat bai'atul aqabatil ula wa ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum Mus'aban. Dan ketika itu terjadi pas di Baiat Aqabah yang pertama, wa ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu mengutus ya, bersama mereka untuk pulang ke Madinah. Seorang sahabat yang mulia yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Untuk apa? Mualliman, sebagai pengajar kepada orang-orang Ansar. Fadakhalal Islam fi kulli durihim. Maka ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu ini datang ke Madinah, berdakwah ke Madinah, maka tidak membutuhkan waktu yang lama, orang-orang agama Islam ini memasuki semua elemen-elemen yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Falamma kana min qabilin wafdun alaihi minhum salasatu wa sab'una rajulan. Semua utusan Ansar itu ketika dihitung itu berjumlah 73. 73 rajulan laki-laki, 73 wamra'atani, dan 2 orang perempuan. Wa kanat bai'atal aqabatil saniyah al-kubra ala bai'atin nisa fi ayatil mumtahanah. Dan ketika kejadian bai'atul aqabah yang kedua, ala bai'atin nisa, itu dikhususkan untuk bai'atnya orang-orang perempuan. Seperti di ayat surat al-mumtahanah. Wa ala an yahmuhu, dan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yahmuhu mimma yahmuna minhu abna'ahum, seperti mereka melindungi anak-anaknya sendiri. Jadi ketika baiat, yang namanya baiat itu ketika kita bersumpah setia untuk melindungi Islam, melindungi Nabi, itu kita melindungi benar-benar Nabi SAW seperti kita atau bahkan lebih dari kita melindungi anak-anak kita. Itu adalah yang namanya iman. Ketika Umar bin Khattab ditanya, seberapa cinta engkau, wahai Umar, kepadaku? Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah keluargaku. Maka Rasulullah menggelengkan kepalanya, enggak dikatakan beriman orang-orang yang tidak menjadikan aku orang yang paling dicintai setelah keluarganya. Kita ini harus luar biasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya, melebihi cinta kita kepada keluarganya. Karena Rasul Allah itu adalah harga mati. Rasul tidak bisa salah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk disalahkan dalam hal apapun, enggak layak sama sekali. Rasul adalah manusia yang maksum. Ya, nabi kita yang sangat cinta kepada kita. Itu juga tidak layak disalahkan. Kalau orang tua kita mungkin bisa salah dan mungkin bisa benar. Ya, terkadang namanya manusia ya, melakukan kesalahan, nanti kembali lagi melakukan kesalahan lagi, itu sifat-sifat manusiawi. Ya, makanya dari itu tidak boleh kita cintai keluarga kita melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa anna lahumul jannah, dan mereka yang melakukan hal seperti itu, mencintai, melindungi Rasulullah melebihi cintanya dan pelindungannya kepada anak-anaknya, mereka berkorban dengan hal itu, maka anna lahumul jannah, bagi mereka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kam kana minhum minal Aus wa kam kana minal Khazraj. Berapa banyak orang-orang dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Kana minal Aus ahada asyara rajulan. Dari kabilah Aus itu terdiri dari
11 laki-laki. Wa minhum nuqaba'us salasah. Dari 11 itu ada nuqaba itu sayyid ya, sayyidul qaum, pemimpin. Itu ada 3 orang. Wa isnani wa sittuna minal Khazraj. Dan ada 62 dari kabilah Khazraj. Minhum nuqaba'ut tis'ah. Dari utusan Khazraj itu ada 9 orang yang sayyidul qaum, pemimpin kaumnya. Waqad hadara al-bai'ata al-Abbas, waqad hadara al-bai'ata al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika bai'at itu hadir di sana adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Untuk apa? Liyastawthiqa li ibni akhi. Ini adalah sepupunya Rasul. Ketika kejadian itu, baik utusan dari Aus dan Khazraj itu datang kepada Nabi, maka ini dipergunakan dengan baik oleh Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Liyastawthiqa, untuk meyakinkan bahwasanya Rasulullah li ibni akhi, ya, anak dari saudaranya itu dengan selamat. Oh, Rasulullah aman. Ya sudah, ditinggal oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Tsumma udina bil hijrah ilal Madinah. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk pergi ke kota Madinah. Ini adalah hijrah yang kedua. Yang pertama adalah hijrah ke negeri Habasyah. Ingat, hijrah ke Madinah ini bukan hijrah yang pertama, kan, tapi hijrah yang kedua. Hijrah yang pertama itu ke negeri Habasyah. Man awwalu man hajara minal muslimin ilal Madinah. Siapa dari golongan orang-orang muslim yang pertama kali hijrah ke negeri Madinah? Awwalu man hajar ilal Madinah, yang pertama kali hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, yaitu Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi, dari Bani Mahzum. Adalah yang bernama Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Ini adalah sahabat Rasul yang pertama kali berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Zaujun Ummus Salamah, ya, suami dari Ummus Salamah radhiyallahu taala anha. Summa tataba'al muslimina arsalan. Setelah itu kaum muslimin itu semakin banyak berhijrah, ya. Makin arsalan itu saling mengiringi. Mata udina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijrah. Kapan Rasulullah diizinkan berhijrah? Lamma ra'a al-musyrikuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qayyadallahu ansaran wa a'wanan. Ketika orang-orang musyrikin melihat bahwa kaum Ansar adalah penolong dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna, dan sesungguhnya sahabah, qad wajadu darul amn, melihat sahabat-sahabatnya Muhammad, sahabat-sahabatnya Rasul itu menemukan darul aman, kota yang aman, bukan seperti Makkah. Makkah itu tidak aman pada saat itu. Ya, banyak yang disiksa, banyak yang ditindas oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, ketika itu Ansor datang menerima Islam, maka kotanya juga Madinah Al-Munawwarah menerima datangnya Islam. Nah, ini dilihat, ini sebuah darul aman, sebuah tempat, sebuah kota yang aman untuk orang-orang muslim. Yuhajiruna ilaihi wa ikhwanas sidqi yu'nunahum. Dan mereka hijrah ke Madinah dan melihat orang-orang yang menerima Islam sebagai saudara yang bisa dipercaya dan bisa menolong mereka. Wa yansurunahum wa istama'u ala makrin bi Rasulillah, ya, liyusbituhu. Mereka setelah melihat kejadian itu, mereka bersatu untuk membuat makar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini biangnya harus disingkirkan terlebih dahulu, ya. Harus disingkirkan terlebih dahulu biangnya ini. Karena ketika biangnya sudah hilang, sudah lenyap, maka Islam juga lenyap. Maka mereka membuat makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yaqtaluhu, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au yukhrijuhu, atau mengeluarkan Rasulullah dari Mekah,
summa istama'a ala qatlihi. Kemudian bersepakat mereka untuk membunuh Rasulullah. Fa'atahul khabaru minas sama, maka datanglah kabar dari langit kepada Rasulullah. Fa kharaja ala syubbanihim wa hum yarsuduna bisuyufihim liyaqtaluhu untuk membunuh. Maka orang-orang musyrikin Quraisy ini mengajak para pemuda-pemudanya. Semua kabilah musyrikin Quraisy itu ikut keluar dari tempatnya dengan membawa pedang-pedang mereka untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqara'a alaihim sadra Yasin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada mereka itu sadra, bagian dari surat Yasin. Wa nasara turaba ala ru'usihim, dan Rasulullah itu melemparkan atau menaburkan debu di atas kepala mereka. Falam yufiqu illa wa hum yahrusuna Ali ibn Abi Talib. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaburkan tanah di atas kepala-kepala mereka yang sedang tertidur itu, sampai tertidur, setelah terjaga, mereka masuk ke dalam rumah Rasulullah dengan membawa pedang yang terhunus dan membuka selimut Rasulullah, maka akan dibunuh. Ternyata yang tidur di situ adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, Rasulullah itu mempunyai wahyu dari langit. Jadi mau diberikan informasi apapun bahwasanya orang-orang musyrikin ingin membunuh Rasul, maka Rasulullah sudah mengetahui. Di riwayat yang lain, Rasulullah itu keluar sambil membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihi sadda waja'alnahum la yubsirun. Itu dilemparkan seperti ini. Itu ayatnya dalam riwayat yang lain. Rasulullah keluar lewat pintu depan, melewati orang-orang musyrikin yang mengepung rumahnya. Kan tapi Rasulullah ya diberikan mukjizat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan coba-coba ya. Kita ambil debu, kemudian kita baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, sambil kita lemparkan seperti itu, ya tetap kelihatan kita. Karena kita bukan nabi, tidak diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika itu Rasulullah ingin dibunuh, ternyata yang menggantikannya adalah Ali bin Abi Thalib, naiman, sedang tertidur ala firasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas tempat tidur Rasulullah. Walam yadru aina dahab, dan mereka nggak tahu kemana Rasulullah pergi, padahal Rasulullah lewat depan mereka. Inilah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, dan keberanian dari Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak dibunuh. Ya, kalau kita tahu nih ada orang, ada sahabat, ada ulama yang mau dibunuh oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kita gantikan tempat tidurnya. Mau nggak? Masih banyak pertanyaan. Ya, ketika itu Ali bin Abi Thalib nggak banyak tanya. Ya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Jadi seperti itulah pembahasan kita hari ini, Isra dan Mi'raj, serta mukjizat-mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada waktu sekitar 4 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz untuk pemaparannya ya. Jadi Masya Allah cukup banyak sekali mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya. Itu salah satunya Isra Mi'raj dan banyak kemudahan-kemudahan dalam dakwahnya. Tentunya kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, ini mesti kita kuasai, mesti kita hafal, mesti kita kenali. Karena ini pun merupakan salah satu cara atau media untuk mengenalkan kepada anak didik kita bagaimana caranya menumbuhkan keimanan dan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Salah satunya melalui sirah ini gitu ya, diceritakan tentang mukjizat-mukjizat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz untuk pemaparan materi. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan.
bisa raise hand atau mengangkat tangan ataupun langsung saja bertanya di kolom komentar. Baik, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Sebetulnya saya tuh ada yang ingin ditanyakan. Cuman Tafadhol. khawatir tidak apa-apa ya, waktunya tadinya khawatir semakin panjang, tidak apa-apa Ustaz ya. Tidak Eh, apa-apa. ada seorang mubalik atau salah seorang ustadz yang menyampaikan mengenai kejadian Isra Mi'raj ini. Yang mana Isra Mi'raj ini menggunakan salah satu kendaraan hewan namanya buruk seperti itu, yang mana buruk ini diciptakan dari cahaya. Dan beliau menganalogikan secara ilmiah bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW itu bisa menggunakan buruk sehingga bisa sampai ke langit ketujuh. Karena tentunya tanpa ilmu saat ini, dengan ilmu saat ini kita belum bisa memahami bagaimana caranya gitu ya, seperti yang saya sampaikan. Maka beliau menyampaikan, menganalogikan itu sebagai orang yang menaiki pesawat terbang gitu. Sehingga ketika Nabi Muhammad menaiki apa nama itu buruk itu seperti orang menaiki pesawat terbang, sehingga ia bisa melalui kecepatan yang tinggi tanpa melukai dirinya. Dan dikatakan bahwa ternyata cahaya itu bisa, partikel cahaya itu bisa mengikat oksigen. Sehingga ketika Rasulullah berada di Buraq atau bahkan ketika sampai di Sidratul Muntaha, yang mana Sidratul Muntaha merupakan hijabnya itu cahaya pula, maka di situ Rasulullah tetap bisa bernapas pada umumnya, sehingga dikatakan Isra Mi'raj itu memang dengan jasadnya seperti itu. Nah, mungkin saya ingin apa namanya tanggapan dari Ustadz mengenai hal itu bagaimana begitu Ustadz? Itu saja. Eh, Burak, terkait dengan Burak memang itu yang banyak kita dengar. Jadi di bulan ini juga, di bulan Rajab, tepatnya di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah Isra dan Mi'raj kepada Rasul. Satu sebuah peristiwa yang luar biasa besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Ditemani perjalanannya dengan malaikat Jibril alaihi salam menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi SAW dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Kejadian ini ditempuh dengan waktu hanya 1 malam. Dan tempat duduknya Nabi itu masih hangat. Peristiwa ini diabadikan melalui surat yang kita baca tadi di pembukaan, yaitu surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Ini adalah surat Al-Isra. Kemudian Burak, terkait dengan Burak sendiri, itu banyak riwayat yang menafsirkan Burak itu seperti apa. Bahwasanya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, berbunyi an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah berkata, ati tu bil burakin, aku didatangkan kepadaku Burak, wa huwa dabbatun abyadu tawilun fauqal himari. Burak itu adalah seekor tunggangan yang berwarna putih. Dabah itu tunggangan. Terlepas itu apakah pesawat, apakah apa. Tapi kalau pesawat 1446 tahun yang lalu, rasa-rasanya tidak ada. Ya. Dabatil abyadu. So, seekor tunggangan, nah ini seekor. Ya, seekor, berarti ini sudah jelas bukan pesawat. Dabati apa?
Dabatun abiyadu, seekor tunggangan yang berwarna putih, tawilun fawqal himar, lebih seekor tunggangan putih lebih tinggi dari himar, keledai. wa duna al-bighal, dan lebih rendah dari bighal. Bighal ini peranakan antara kuda dan keledai, bighal. Ia berupaya meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Setelah menungganginya, maka burak itu berjalan membawaku hingga Baitul Maqdis. Ya. Aku ikat atau aku apa? Kalau bahasa sekarang diparkir ya. Kalau zaman dulu tunggangannya diikat. Di tempat biasanya para nabi menambatkan tunggangannya, buraknya. Jadi ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Baitul Maqdis, itu kita akan melihat sebuah tempat yang di mana Rasulullah mengikat, ya, mengikat buraknya, dan ini dilaksanakan juga oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika menaklukkan Palestina itu datang sendiri dan mengikat tunggangannya di tempat itu di mana Rasulullah menempatkan buraknya di situ. Maka kalau dalam sebuah hadis yang sudah jelas ini, bahwa burak itu adalah sebuah tunggangan, bukan pesawat, ya, bukan apapun itu, tapi memang cepatnya luar biasa. Karena ini adalah tunggangannya orang-orang terpilih, yaitu Nabi dan Rasul yang lebih cepat dari cahaya. Ya, kalau kita bicara lebih cepat dari cahaya, pesawat tidak lebih cepat dari cahaya. Pesawat itu masih bisa dikalkulasi kecepatannya berapa. Tapi kalau cahaya itu tidak akan bisa dikalkulasikan. Apalagi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah mukjizat. Sebuah mukjizat itu tidak akan bisa dicerna dengan akal biasa. Sebuah mukjizat itu bisa difahamin, bisa dimengerti hanya dengan menggunakan iman. Menggunakan iman yang berada di dalam hati. Jadi ketika kita tafsir, oh mungkin yang dinamakan dengan kendaraan putih adalah pesawat. Pada zaman itu nggak ada pesawat. Sudah mustahil ada pesawat di 1446 tahun yang lalu. 1446 tahun yang lalu ada pesawat. Itu sebuah hal yang mustahil. Bahkan ada pesawat yang bisa menembus ke Sidratul Muntaha. Bahkan setelah langit keberapa itu sudah tidak ada oksigen. Bagaimana mau bernafasnya? Sedangkan negara-negara termaju pun yang zaman modern ini, yang semuanya serba ada, itu sering mengalami kecelakaan ketika menerbangkan astronot mereka. Sering mengalami kecelakaan, banyak yang berangkat tapi nggak bisa pulang, astronotnya. Jutaan dolar mereka hambur-hamburkan untuk menembus langit ketujuh, tapi mana hasilnya? Nggak ada. Ya, ini adalah mukjizat. Isra dan Mi'raj adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk menerima perintah salat. Jadi dalam memahami kisah ini ada baiknya kita gunakan iman, ya. Gunakan iman untuk memahami mukjizat ini. Jadi terlepas dari apakah itu pesawat, apakah itu ini, wallahu alam. Tapi hadisnya sudah jelas. Bighal burak adalah semacam bighal, lebih kecil dari lebih tinggi dari keledai dan lebih kecil. Jadi pas, tidak terlalu gede dan tidak terlalu kecil. Wallahu alam bisawab. Itu yang bisa Anda jawab. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Kemudian ini ada pertanyaan yang masuk. Ketika berita Isra Mi'raj ini disampaikan, apakah hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengimaninya saja? Bagaimana dengan sahabat lain? Begitu, Ustaz. Ini pertanyaan bagus. Jadi yang ketika Isra dan Mi'raj, berita itu sampai kepada para sahabat, apakah hanya Abu Bakar yang mengimani? Ya, tentu saja tidak. Kan tapi orang yang pertama kali membenarkan bahwa Rasulullah itu Isra dan Mi'raj ialah Abu Bakar.
Sahabat yang lain seperti apa? Sahabat yang lain seperti yang disebutkan tadi, isdadal ladina amanu imanan. Bertambah iman orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman ketika saat itu? Ialah sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana dengan sahabat yang lain? Sahabat yang lain beriman, akan tapi yang pertama kali membenarkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan mengimani bukan hanya membenarkan saja. Abu Bakar Siddiq mengatakan apa yang dikatakan oleh Muhammad adalah kebenaran. Sudah titik. Itu imannya Abu Bakar Siddiq. Bagaimana dengan sahabat yang lain? Sahabat yang lain juga membenarkan dan beriman kepada Isra dan Mi'raj itu. Kan tapi yang pertama kali membenarkan tanpa adanya keraguan sedikit pun di saat orang-orang yang lain itu terdiam, terdiam karena mikir, bisa nggak sih dalam satu malam pada saat itu dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi pada saat dalam satu malam. Dan pagi harinya sudah ada di Mekah. Ini sesuatu yang nggak masuk akal oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Tapi nggak masuk akal karena mereka tidak mau menggunakan iman. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar ketika Rasulullah turun lagi, memberikan informasi tentang Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar Siddiq beriman, mempercayai bahwa Rasulullah SAW itu sudah melakukan Isra dan Mi'raj. Jadi seperti itu. Kemudian sahabat yang lain, apakah beriman? Ya jelas beriman. Ya. Karena tadi kan disebut isdadal ladina amanu imanan, orang-orang yang beriman tambah beriman dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Tapi perbedaannya adalah yang pertama kali membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang lain juga membenarkan, ya, tapi tidak lebih dulu dibanding Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah kenapa Abu Bakar Siddiq diberikan julukan As-Siddiq, ya, yang membenarkan. Itu kejadian Isra dan Mi'raj Abu Bakar yang pertama kali memberikan kesaksiannya bahwa Rasulullah itu benar-benar Isra dan Mi'raj dan beriman tentang kejadian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan. Hmm. Baik, nampaknya eh, tidak ada pertanyaan yang muncul kembali dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 06.39. Sepertinya Ustadz, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan itu memang harus menambah keimanan kita gitu ya. Seperti yang Amin. saya sampaikan, izdadul iman. Jadi menambahnya iman dengan kabar Isra Mi'raj ini. Baik, mohon izin Ustaz untuk bisa memimpin doa pada kesempatan kali ini. Baik, alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai tepat di jam 6.40. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan bukan pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan awal di tahun 2025 ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan semangat, memupuk semangat kita untuk belajar. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kita akan tutup majlis ini dengan membaca doa penutup majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan pernikahan ini tidak berhenti dalam pertemuan kali ini. Insyaallah. Ada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz untuk waktu hari ini, untuk ilmu hari ini, untuk penjelasan hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, keberkahan usia, keberkahan ilmu, kemudian Allah berikan pula kemudahan dan kelancaran bagi kegiatan-kegiatan Ustadz selanjutnya. Kemudian sebelum ditutup, kami pun ingin menyampaikan terima kasih jazakumullah khair kepada PC Al Irsyad dan juga Mirza yang senantiasa untuk memfasilitasi kegiatan virtual subuh ini. Mudah-mudahan segala ikhtiar, segala pengorbanan yang telah diberikan Allah balas dengan balasan yang terbaik. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum wa iyyakum.